Baik, langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama. Sebelumnya kakak mau tanya nih, adik-adik udah ada yang tahu belum siapa sih pemateri kita hari ini? Atau udah dapat bocoran nih dari kakak panitianya? Belum tahu, Ayo. Kak. Belum, Kak. Kak, ada yang tahu ya? Ya sudah, daripada kita makin penasaran, langsung saja kita bacakan CV singkat dari pemateri pertama kita. Pemateri pertama kita yaitu Kanda Afrodi Delmi. Beliau lahir di Pekanbaru 4 Februari tahun 1991. Kini beliau bekerja sebagai Owner Master Privat PKU, Owner Master Konsultan, Trainer dan Motivator, serta seorang wira swasta. Kini beliau tinggal di Jalan Melur, Perumahan Melur Permai, Gang N12. Selain itu adik-adik, Kanda kita satu ini juga memiliki kemampuan nih, diantaranya public speaking, service excellence, coaching for sales, serta seorang trainer dan juga motivator loh. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik Kanda kita satu ini. Ya sudah, langsung saja kita saksikan dan kita dengarkan materi pertama kita yang akan disampaikan oleh Kanda Afrodi Delmi dengan tema Membangun Karakter Pepsier 4B, Beriman, Berilmu, Berakhlak Mulia, dan Berjiwa Kepemimpinan. Kepada Kanda Afrodi Delmi, dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar semuanya? Dengar, Bang. Oke. Ini terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada panitia, alhamdulillah telah memberikan kesempatan untuk bertemu dengan adik-adik Fisika 2021 ya. Alhamdulillah, terima kasih, salam kenal semuanya. Semuanya tadi sudah diperkenalkan kan. Nah, inilah dia Afrodin ya. Ya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan nanti menjadi sebuah hal yang bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya untuk saya, tapi untuk kalian juga. Untuk Oke, semuanya terdengar? Maaf, Bang. Tadi Abang terputus sebentar, Bang. Oh ya, maaf ya, mungkin karena jaringan nih, karena mungkin entah jaringan saya yang bermasalah, bagaimana. Tadi juga pas MC-nya lagi semangatnya, apa kabar semuanya, tiba-tiba putus, ya. Nah, inilah kendala ketika kalau kita lagi mengadakan webinar ataupun kita mengadakan sebuah seminar secara online. Nah, mudah-mudahan lancar ya yang saya berikan selama materi yang akan saya berikan nanti. Nah, sebelumnya saya ingin inikan dulu kepada teman-teman, ini jumlahnya berapa orang yang ikut? Yang bergabung di sini 120 orang sekarang. 120 orang, wah lumayan ya. Adik-adik 2021 berapa orang semuanya? Ada 80 orang, Bang. 80 orang, oke, good. Berarti 80 orang adik-adik baru 2021 dan juga 40 orang panitia berarti ya? Iya, Bang. Oke, sip kalau gitu. Nah, sebelumnya udah ada yang pernah ketemu saya belum, adik-adik nih? Sudah, Kak. Sudah. Oke, ini siapa namanya, Jenita ya? Jenita ini mahasiswa baru atau bagaimana? Mahasiswa baru. 2021? Ya. Ya, ketemu saya di mana? Waktu training kepemimpinan di SMA N1 Benai.
Oh ya, wah, Masya Allah, ternyata ada alumni training saya rupanya di sini. Selain Jenita, siapa lagi? Nggak ada kayaknya Kak yang dari SMA 1 BNI. Yang dari SMA 1 BNI cuma sendiri atau yang lain yang pernah kenal saya, yang pernah lihat saya di Facebook mungkin atau di Instagram? Atau yang pernah lihat saya di Instagram atau di YouTube? Enggak ada? Kak, Kak. Enggak, aduh. Nggak Berarti ada, kurang sering pantengin YouTube saya berarti ya. Nah, silahkan nanti dicari aja YouTube saya apa. Nah, di situ eh, banyak materi-materi motivasi. Mudah-mudahan memang sih sudah satu tahun lebih saya tidak upload lagi. Mudah-mudahan nanti saya sudah buatkan ada 80 materi tentang getaran jiwa, tentang motivasi, cerita-cerita motivasi dan lain sebagainya. Nah, jadi di situ nanti bisa saya upload materi-materinya, saya share di YouTube, mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi, menjadi bermanfaat untuk kita semua, karena tujuan saya adalah itu. Ya. Nah, oke, kita mulai materinya, atau bagaimana nih? Atau ada yang mau ditanyakan dulu tentang saya? Silahkan, jika ada yang mau ditanyakan dulu tentang saya, silahkan. Sebelum nanti jadwal pertanyaan saya tutup. Nah, ya. Oke, silahkan, yuk. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau saya lihat dulu ya partisipannya ya. Oke. Kenapa angkat tangan, Dek? Mau nanya. Oh iya, silahkan. Oh, jadi kalau mau nanya angkat tangan dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan Kak, nama saya Putri Aulia Rahma Hasibuan. Saya Oke. dari Sumatera Utara. Oh, jauh ya. Saya ingin menanyakan, apa sih alasan Kakak untuk memberi motivasi terhadap orang-orang gitu? Karena nggak sebagian orang bisa memberi motivasi untuk orang lain. Benar. Nah, saya dulu termotivasinya ketika saya ikut training motivasi juga. Training motivasi juga kalau nggak salah waktu awal akhir semester 1. Ya, akhir semester 1. Nah, di situ pematerinya saya lupa siapa. Waktu itu acaranya di UIN, pesertanya cukup banyak waktu itu. Dan ketika itu saya senang banget. Nah, kenapa saya berpikir kalau seandainya dia memberikan motivasi dan bisa menggugah orang, berarti saya bisa melakukan hal yang sama bahkan lebih. Nah, saya bisa melakukan hal yang sama bahkan lebih. Nah, semenjak itu, alhamdulillah, dari motivasi yang diberikan, alhamdulillah, semester 2, saya tidak lagi minta uang sama orang tua, tidak lagi minta SPP sama orang tua, tidak lagi minta jajan sama orang tua, dan saya dijeblosin ke sana. Alhamdulillahnya apa? Dan itu akhirnya tercapai sampai di akhir saya kuliah dengan biaya sendiri, terkecuali awal masuk kuliah itu saya dibayarkan oleh orang tua. Nah, tapi setelah semester 2 sampai saya selesai, saya nggak lagi minta ke orang tua. Kenapa? Dengan begitu saya mempunyai satu tekad tersendiri, satu ini tersendiri. Ya. Satu keinginan tersendiri bahwa saya harus bisa kuliah dengan biaya sendiri. Itu yang saya inginkan. Nah, dan alhamdulillahnya itu tercapai. Nah, jadi oke, nanti itu juga akan kita bahas dalam materi saya, dalam materi nanti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah hal yang bermanfaat untuk saya, untuk teman-teman. Sekali lagi saya katakan materi ini mudah-mudahan menjadi bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman semua. Kenapa? Dengan keberhasilan sebuah materi, keberhasilan sebuah training, keberhasilan sebuah seminar adalah ketika pesertanya itu melakukan apa yang dianjurkan oleh pematerinya. Itu salah satu keberhasilannya. Nah, saya inginkan ini juga teman-teman lakukan nanti, adik-adik lakukan nanti. Why? Kan tidak semua orang, kan saya perempuan, Bang, kan saya perempuan, Kak.
kan saya begini, saya begitu. So, your has been hilangkan, ya. Hilangkan alasan di dalam diri kita itu dulu. So, kita bangkitkan semangat di dalam diri kita bahwa kita bisa. If you can do that, I do. Yes, I can do that. Jadi kalau dia bisa melakukannya, saya juga bisa melakukan itu. Maybe more, bahkan lebih. Ya, itu yang akan saya inikan. Oke, kita mulai aja materi kita ya. Saya coba share dulu materi kita. Mana dia ya materinya? Oke. Oke, sudah nampak materinya? Sudah, Pak. Sudah. Bang. Oke, coba saya slideshow deh. Oke, nih saya lanjut ya. Nah, saya minta semuanya dalam kegiatan ini, dalam materi ini semuanya handphonenya usahakan untuk disilentkan dulu, ya. Handphonenya disilentkan dulu. Bagi yang mengikuti ini dari handphone, coba di silentkan dulu aplikasi-aplikasi yang lain. Jangan sampai nanti ketika saya berbicara, oh ada WA-nya dari cowoknya pula, oh dibalas dulu ya kan. Nah, materinya kelupaan. Nah, ya, atau rupanya nanti ada DM dari pacarnya, siang nanti kamu kemana yang? Nah, kalau saya sih bilangnya Fred bilangnya ya. Ya, jadi silahkan kalau bisa. Atau mana tahu ada orang yang salah kirim kan, dengan alasan salah kirim rupanya mau ini sebenarnya mau sok kenal SKSD, sok kenal sedekat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama kamu siapa? Nama saya Anita, kan? Oh iya, nama saya Joni. Kamu kuliah di mana? Jangan. Kalau saya dengan begitu orang-orang yang SKSD tapi dengan tanpa tujuan, langsung aja saya klik 3 titik di paling pojok kanan, cari di bawahnya blokir, pluk, udah selesai. Ya, jangan sampai, kenapa? Jangan sampai nanti begini, yang rugi bukan saya. Kenapa? Karena kan saya ngomong terus. Ya, berbeda ketika kita offline. Nah, ketika kita offline, mungkin ketika saya lagi berbicara, lagi asik-asiknya, lagi nih, tiba-tiba ada yang nelfon, halo. Nah, ujung-ujungnya apa? Saya lupa materinya sampai mana yang saya berikan. Tapi ketika online seperti ini, adik-adik sendiri nanti yang lupa. Tadi Bang Alfa ngomong apa ya? Aduh, kan kelewat kan materi yang kerennya. Aduh, nggak dapat nih kata-kata motivasi yang diberikannya. Nah, jangan sampai hal seperti itu. Kenapa? Ini tidak akan terulang lagi, terkecuali direkam sama panitia. Saya tanya dulu nih, panitia direkam nggak sih? Direkam, Bang. Direkam ya, oke. Nah, kecuali direkam nih nanti, coba saya minta hasil rekamannya nanti biar bisa saya tampilkan di YouTube saya. Jadi teman-teman yang lain bisa lihat lagi ya. Saya minta linknya nanti biar bisa saya download. Oke, yuk. Saya lanjut. Nah, sekarang ada door prize dulu nih untuk panitia. Untuk panitia. Sorry. Untuk peserta, kemarin sudah saya minta juga untuk peserta, dan kabar bahagianya adik-adik. Kenapa? Ini disiapkan, ini disiapkan untuk 3 orang, ya, untuk 3 orang. Ini tulisan apa ya? Bisa muncul ya? Oke, nanti aja deh, nggak apa-apa, mudah-mudahan hilang. Untuk 3 orang, bagaimana caranya? Nah, ini nomor telepon saya, ya, ini nomor telepon saya. Silahkan adik-adik save nomor telepon saya. Ya, silahkan save nomor telepon saya. Save nomor telepon saya ini. Sudah? Yang sudah bilang sudah, yang belum bilang belum. Sudah, Bang. Oke, Sudah, Pak. Oke. Sudah, Bang. Oke, baru 10 orang baru yang jawab. 110. Oke. Nah, sudah semakin banyak suara-suara goibnya yang terdengar ya. Oke, good. Nah, di situ ini sekaligus nomor WA saya ya. Ini sekaligus nomor WA saya. Nah, caranya bagaimana? Silahkan teman-teman, ini ada nomor WA saya.
Nah, ini ada YouTube saya. Ini yang lama ya, saya screenshot. Ini channel YouTube saya. Silahkan teman-teman cari. Silahkan subscribe di sana dan screenshot kirim ke WA saya. Orang yang paling pertama akan dapatkan door prize-nya. Nanti akan saya chatkan ke panitia untuk dapatkan door prize yang pertama. Silahkan, saya tunggu di WA. Sekarang nih, WA-nya saya antengin. Oke, silahkan dikirimkan. Tuliskan namanya ya, jadi biar saya tahu. Tuliskan namanya, biar saya tahu ini dari siapa. Oke, lagi saya lihat nih. Kalau yang ngirimkannya cuma screenshot tanpa nama, nggak saya terima ya. Kirimkan namanya, jadi biar saya kenal dengan kalian. Oke, saya tunggu 1 menit lagi. Saya catat dulu. Oke, ada yang mengirimkan screenshotnya aja. Ini bukan saya ya. Siapa ini? Rizka Karnelia Putri. This is not me. Perhatikan ini ada, perhatikan fotonya, perhatikan materi-materinya di bawah. Hati-hati jangan sampai salah. Hati-hati jangan sampai salah orang ya. Ini bukan saya ya. Ini bukan saya. I know this mean is Afro is Brekele, okay? But it's not me. Ya. Tapi itu bukan saya. Oke. Oke, ini sambil saya seleksi ya, jangan sampai nanti yang dikirimkan adalah orang lain. Nah, ini lagi, ini bukan saya ya. Ini bukan saya. Ayo, siapa ini yang ngirim? Nih, saya nggak ada video ini. Nah, nih, saya nggak ada video ini. Ayo. Oke.
Kalau ngecek di YouTube, silahkan cek nama panjang saya. Nah nih, kalau ini baru benar. Nah, ini baru benar. Ya, hati-hati jangan sampai salah orang. Oke. Oke, sip. Namanya sudah saya simpan pemenangnya. Mau saya umumkan atau bagaimana nih? Umumkan aja. Umumkan aja. The winner is... Oke, saya pengen tahu nih orangnya. Vivi Fari Sofia Ningsih. Yang mana sih orangnya? Please say hello. Halo. Oke. Oke, selamat ya Vivi ya. Nanti panitia silahkan berikan door prize-nya kepada Vivi. Nanti silahkan diminta nomor teleponnya, nama IG-nya dan lain sebagainya. Kita bisa publish nanti. Oke, yuk. Nah, kita lanjut. Kita lanjut ya. Nah, teman-teman, di mana adanya di situ pasti ada halangan. Kenapa? Karena ini adalah gambar setan. Ya, karena fungsinya setan ataupun tugasnya setan adalah menghalang-halangi orang untuk berbuat baik. So, jadi kalau ada lagi niat baik dari diri kita, setan itu pasti akan menghalangi, ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan pada saat ini, kita luruskan dulu niat kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini kita dapatkan ridhonya dari Allah, ya. Amin. Nah, yuk kita berdoa dulu sebentar. Saya kasih waktu 1 menit kita berdoa, mudah-mudahan kita tundukkan, kita rendahkan benar-benar hati kita, jiwa kita, pikiran kita. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi sebuah hal yang bermanfaat untuk kita. Berdoa mulai. Udah selesai. Oke. Nah, ini saya lanjut aja. Oke, nah nih. Saya ingin lihat semuanya tersenyum dulu deh, ya. Please. Saya minta hidupkan kamera kalian. Ya. Hidupkan kamera kalian. Semuanya dalam hitungan 3, mari kita tersenyum. Kenapa tersenyum itu? 1, ibadah. Yang kedua, awet muda. Yang ketiga, sedekah. Nah, kita mau pilih yang mana? Sekali senyum dapat 3 nih sekalian. Ya, saya coba semuanya lihat ke kamera. Ya, coba semuanya lihat ke kamera. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Berikan senyuman terindah kalian. Oke, ladies and gentlemen, tentukan pilihanmu sekarang. There's no ya. No. Ya. Nah, kenapa? Ketika kita senyum saja, kita sudah memberikan sedekah kepada yang lain. Ketika kita tersenyum saja, kita sudah awet muda. Kenapa saya katakan awet muda? Otot-otot pipi kita ini akan tertarik. Otot-otot mata juga akan tertarik. Sehingga apa? Ini akan menjadi lebih kencang, ini akan menjadi lebih kencang. Ini akan menjadi lebih kenyal, seperti bayi yang baru lahir. Bayangkan, bayi yang baru lahir itu enaknya diapain? Ya kan? Dicubit-cubit, bener nggak? Ya kan? Coba kalau seandainya kalian udah cemberut aja pagi-pagi. Yang kalau kita cemberut pagi-pagi, ada beberapa hal yang akan kita dapatkan adik-adik. Ya, yang pertama adalah 1, kita akan sering stres. Yang pertama, yang kedua, kerutan di sekitar matanya akan lebih nampak,
Ya. Dan yang ketiga, kita akan menjadi lebih tua. Bayangkan aja umurnya baru masuk kuliah. Kira-kira umurnya baru 18-19 lah. Ya kan nggak mungkin kan ketika lagi tersenyum ataupun lagi melihat orang lain, wajahnya sudah kelihatan seperti umur 48 tahun. Mau? Nah, kalau nggak mau silahkan. Yuk, sekali lagi saya minta berikan senyuman terbaik kalian. Lihat ke kamera. Please, you see your camera. Ya. Silahkan lihat ke kamera. Dalam hitungan 3, berikan senyuman terbaik kalian. Belum tersenyum ya. Belum saya suruh udah tersenyum duluan. Ya, tunggu apa-apa dari saya. Jangan main senyum-senyum aja. Ya. Nah, ini lagi Muhammad Siddiq udah gini-gini. Ya, udah gini aja duluan. Ya. Oke, ya. Saya hitung sampai 3 baru tersenyum, silahkan. 1, 2, 3. Berikan senyuman terbaik kalian. Nah, mudah-mudahan yang tersenyum pagi ini rezekinya mudah. Mudah-mudahan yang tersenyum di pagi ini kuliahnya lancar. Beasiswanya lancar. Dapat nilai A semua. Cepat dapat jodoh. Amin. Oke, ya. Nah, kita lanjut. Nah, pagi ini kita senang-senang aja. Kenapa? Kalau kita udah senang-senang aja pagi ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi lebih berbahagia, menjadi lebih mudah, menjadi lebih santai, menjadi lebih rileks. Ya. Kalau seandainya pagi aja kita udah cemberut, udah suntuk pikirannya, mukanya udah kayak jeruk purut, ya. Nah, bagaimana jeruk purut keriput, nah begitu mukanya pagi-pagi, aduh, jangankan malaikat yang akan datang, orang tua pun nengok kita udah sumpah. Ini anakku kenapa? Ya Allah, baru masuk kuliah, udah berkerut aja keningnya pagi-pagi. Ya Allah, stres anakku ini kuliah katanya. Ya kan? Coba kalau seandainya kita udah tersenyum pagi-pagi, udah senang pagi-pagi, gembira pagi-pagi, apa yang terjadi? Nah, malaikat, ini orang udah bersyukur nih pagi-pagi dengan senang dia. Ya kan? Nah, apa yang ya udah deh kalau gitu aku lancarkan aja urusannya hari ini. Kalau malaikat udah bilang kayak gitu, Allah langsung ACC. Ya Allah, ini ada orang udah senang pagi-pagi, bersyukur pagi-pagi, udah begini dia pagi-pagi padamu ya Allah. Kabulkan keinginannya hari ini ya Allah, dia ACC. Allah tinggal tanda tangan. Nah, udah selesai. Apa keinginannya pagi ini kabulkan kata Allah sama malaikat. Mau nggak seperti itu? Mau. Nah, kalau nggak mau ya Allah, kalau yang nggak mau hari ini senang, yang nggak mau hari ini bahagia, yang nggak mau hari ini mudah urusannya, bukakan pintu hatinya ya Allah, bukakan pintu taubatnya ya Allah. Oke, kita doain bareng-bareng, ya. Amin. Oke, kita lanjut aja deh. Nah, adik-adik, pertama yang akan saya sampaikan ini adalah nih, kita tentang emosional dulu. Ya, kenapa? Oh, pagi-pagi abang udah bilang materinya tentang emosional aja. Mau ngajak berantem nih. Emosional itu bukan untuk berantem aja, ya. Emosional kita itu bukan untuk berkelahi aja, bukan. Emosional itu bukan untuk ngajak ribut, bukan. Senang itu juga termasuk emosional. Marah itu termasuk emosional. Bahagia itu termasuk emosional, ya. Emosional kita ini macam-macam. Ada senang, marah, gembira, ya, itu juga termasuk emosional. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah banyak dari orang-orang saat ini, mereka itu mengapresiasikan kesenangannya, mengapresiasikan marahnya tidak pada tempatnya. Marahnya ke siapa kebanyakan saat ini? Coba jawab. Ayo, coba please hidupkan mic-nya. Kebanyakan orang saat ini marahnya di mana? Coba. Sosial media, Bang. That's good, sosial media. Dari mana statusnya? Dibuatnya nih di Facebook ataupun di Instagram. Aku benci dengan si Anu. Kenapa? Wajahnya pagi-pagi udah kayak jeruk purut. Udah cemberut aja. Padahal aku nggak ada buat apa-apa. Aku yang dimarah-marahin. Loh,
Kalau kayak gitu dianya tahu nggak kita lagi sebel sama dia? Enggak. Ada lagi yang bahkan dia marah-marah misalkan nih, apalagi nih cewek ya, seneng belanja online, ya kan? Belinya sepatu datangnya sendal. Pernah kejadian ya? Pernah kejadian seperti itu? Nah, nggak usah dijawab, ya. Nggak amanah nih penjual begini begini. Saya pesennya sepatu ukurannya 40, yang datang ukurannya 25. Emang saya ini kaki baik katanya. Nah, kalau mau beli jangan di sini nih segala macam. Loh, yang pertama adik-adik, ketika kita melakukan hal yang seperti itu, ya, melakukan seperti itu, yang rugi siapa? Satu, kita sendiri yang rugi. Kenapa? Orang jadi tahu apa sifat kita. Ya, orang jadi tahu apa sifat kita. Bayangkan sekarang ini sosial media itu sangat mudah diakses, ya. Orang jadi tahu sifat kita, orang jadi tahu bagaimana karakter kita di sosial media, walaupun aslinya mungkin lebih pada itu. Ya. Nah, tapi kita, oh saya kan orangnya suka blak-blakan bang, bener, suka blak-blakan, blak-blakanlah ke orangnya langsung, jangan main di sosial media. Kenapa? Ketika di sosial media kita posting, orang lain juga akan ikut baca. Yang menjadi problem adalah kamu nembak burung, yang kenanya juga angsa, kenanya juga bebek, kenanya juga nanti kucing, kenanya nanti juga anjing orang, kenanya juga nanti hamster orang. Nah, yang kita sindir satu orang yang merasa banyak. Itu bahayanya kalau kita ini sekarang di media sosial. Nah, ya. Misalkan nih lagi bahagia, oke, kalau lagi bahagia menurut saya nggak masalah lah ya, asalkan tepat yang disampaikan, tepat yang diberikan. Contoh misalkan nih lagi dapat hadiah, terima kasih ya teman-teman, teman-teman menjadi teman-teman terbaik dalam hidup saya, it's okay, ya kan, kita tag nih orang-orangnya, ya kan, ini menjadi, oh ternyata orang teman-teman si Anissa misalnya, ini maaf ya saya sebut nama, teman-teman Anissa misalnya, oh iya teman-teman Anissa, terima kasih ya Adinda, terima kasih ya Jenita, terima kasih ya Ferdi, dan siapalah namanya gitu kan. Nah, kalian telah memberikan menjadi sahabat terbaik dalam hidup saya. Oh, kalau begitu teman-teman Anissa ini, si Dinda tadi, si Jenita tadi, si Ferdi tadi orangnya baik-baik. Mungkin bisa jadi dicari di stalking sama yang lain, ya kan? Di stalking sama yang lain. Nah, ini mungkin adik-adik dalam keadaan emosional kita mengeluh itu mungkin pernah, ya kan? Tapi pantaskah kita mengeluhnya di media sosial? Aduh, aku dapat nilai E. Yang ada apa kata orang? Kasihan deh loh, makanya kuliah yang rajin. Bener? Nah, itu masih mending loh gitu. Udah nggak usah kuliah, pulang aja ke kampung sana katanya. Nah, ujung-ujungnya dapat komen kayak gitu, gantung diri itu orang nanti dapatnya. Ya kan? Nah, atau misalkan nih mengeluh, aduh, gimana lah ya, aku nggak bisa nih ngerjain tugas ini. Udah capek kerjakan salah lagi. Duh, maunya apa sih? Dah, mengeluh lagi. Mengeluh itu boleh nggak sih? Boleh. Kapan kita mengeluh? Mengeluhlah saat kita lagi berdoa. Kita mengeluh, ya Allah, saya lagi ada masalah, selesaikan. Itu nggak, itu that's problem. Ya, itu nggak masalah. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika kita mengeluhnya tidak pada satu. Nah, saya sarankan ya, jangan mengeluh pada beberapa hal. Satu, media sosial tadi. Yang kedua, jangan mengeluh pada orang yang salah. Kalau mengeluh pada orang yang salah, apa yang terjadi? Gitu aja dipikirin. Gitu aja, kok lebay sih kan? Kalau saya digituin, langsung ambil sapu lidi saya. Ngapain ya orang kayak gitu di ini kan? Nah, tapi kalau kita mengeluh, carilah orang-orang. Mungkin terkadang, bang, saya kan perempuan, perlu untuk sebagai curhat, boleh, ya. Tapi carilah orang yang bisa satu menjaga rahasia ketika kita ngeluh. Jangan sampai nanti ketika kita udah nggak berteman lagi, dibeberin tuh, kesian kita, ya.
Mengeluhlah pada orang yang tepat. Siapa orang yang tepat ini? Yang pertama orang tua. Emak, pulanglah ke emak. Baliklah ke ibu. Ceritalah sama ibu. Ya, ceritalah sama ibu. Ibu akan menjadi orang pertama ketika kita mengeluh, ketika kita cerita, curhat adalah yang akan memberikan solusi terbaik. Orang tua yang pertama. Kalau kita ingin mengeluh juga carilah orang tua. Yang kedua adalah saudara kandung, kakak. Ada kakaknya atau abangnya atau adiknya yang bisa menjadi tempat kita untuk cerita. Kenapa? Seburuk-buruknya saudara, dia tetap saudara kita. Dia nggak akan ceritain apa permasalahan kita ke orang lain. Nggak, saya yakin itu. Ya. Nah, coba cerita ke dua orang itu aja dulu. Oh, perempuan lebih dekatnya ke ayahnya. Silahkan cerita ke ayah. Silahkan cerita ke ibunya. Silahkan cerita ke abangnya atau kakaknya. Nggak punya abang, nggak punya kakak, ke adiknya. Nah, ya, itu tempat kita ngeluh dulu. Nah, mungkin kalian pernah takut. Betul? Siapa yang nggak pernah takut? Saya mau tanya dulu. Ada orang yang nggak pernah takut? Ada? Mungkin nggak ada. Ya. Nggak ada. Ya, semuanya pernah takut. Kalau ada orang yang nggak pernah takut, saya tantangin. Besok malam, Kamis malam Jumat, saya ajak ke kuburan. Nah, tapi untungnya pernah takut semua. Nah, kalau kita lagi takut, bagaimana? Takut besok ujian, aduh persiapan saya kurang nih segala macam. Itu juga emosi. Itu juga emosional kita. Ya, mungkin kalian pernah nangis. Siapa yang pernah nangis? Angkat tangan. Yang pernah nangis, angkat tangan. Oke. Nah, pernah nangis kan? Nangisnya kenapa? Bang, saya baru diputusin. Aduh. Kalau kayak gitu sih saya bilangnya udah tinggalin aja. Ya, nggak penting kayak gitu tuh. Ya. Siapa nih yang lagi bahagia hari ini? Nah, siapa yang lagi bahagia hari ini? Angkat tangan yang lagi bahagia hari ini. Oke. Yang nggak angkat tangan kita doain agar angkat tangan. Oke, good. Nah, nih yang terakhir. Nah, mungkin kalian pernah kelahi, ya. Mungkin kalian pernah kelahi, baik sama teman, sama saudara atau sebagainya. Itu juga termasuk emosional. Nah, adik-adik ini emosional ini yang harus kita kontrol. Ya, banyak lagi emosional kita yang lain. Ini harus kita kontrol. Tadi sudah saya katakan bagaimana cara mengontrolnya, ya. Ketika lagi marah gimana sih Bang cara mengontrolnya? Banyak. Kalau saya pribadi sih, yang pertama saya keluar dulu dari problem itu. Contoh, misalkan begini, saya lagi marah sama adik saya misalnya. Apa yang saya lakukan? Udah, saya pergi dulu. Daripada saya ribut ini segala macam, saya keluar dulu. Misalkan siapa sih yang nggak pernah ribut dengan adiknya, ya kan? Siapa sih yang tidak pernah berantem dengan adiknya? Saya rasa pernah. Semua orang yang punya kakak, punya adik, punya abang itu pernah berantem. Wajar sih bagi saya. Nah, tapi yang menjadi tidak wajar adalah cara kita menyikap. Kalau saya bagaimana ketika saya berantem misalnya dengan adik-adik saya, ya udah saya pergi dulu. Saya nggak mau ketika saya di situ malah makin ribut, makin runyam dan segala macam. Saya pergi dulu keluar. Udah, saya ambil kunci motor ataupun saya keluar kemana gitu kan. Nah, udah agak tenang nanti baru saya balik, baru saya panggil lagi. Oh, kita nggak harus nih begini, nih. Itu nggak baik. Oke, kalau seandainya Bang salah, Bang minta maaf. Ya, Bang salah, Bang minta maaf. Kalau seandainya kalian yang salah, udah Bang maafkan. Nah, itu yang menjadi yang saya lakukan. Keluarnya kita bukan berarti kita lari dari masalah, tidak. Yang pertama kita lakukan adalah kita berusaha untuk menenangkan dulu. Menenangkan siapa? Pribadi dulu kita tenangin. Ya. Diri pribadi dulu yang kita tenangin. Nah, ketika kita udah tenang, yang menjadi problem adalah kita ini tidak tenang dengan diri kita, tidak tenang dengan emosi kita malah makin ribut. Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah. Tapi nggak sampai terjadi satu hal yang buruk, ya. Tapi yang bagusnya adalah kita pergi dulu sebentar, keluar dari permasalahan, ya. Kita keluar dari situ bukan berarti kita lari, sekali lagi tidak. Tapi kita menenangkan diri, ketika sudah tenang nanti baru kembali dengan solusi yang kita
pergi tadi. Kita pergi menenangkan diri dan juga mencari solusi. Ketika kita kembali, kita sudah dapat, oh ini solusinya. Bagusnya begini, begini. Udah selesai. Ya, sudah selesai. Oke. Nah, pernah nangis nggak sih Bang? Pernah dong. Ya, namanya juga manusia. Saya pernah nangis. Ya, permasalahannya yang penting ketika saya nangis itu adalah saya nggak ingin ada orang yang tahu. Gitu. Saya nggak ingin ada orang yang tahu. Kapan saya menangis? Saya seringnya ketika udah mau tidur jam-jam 11, jam setengah 12, ketika semuanya udah tidur, ya istri udah tidur, anak udah tidur. Nah, jadi saya merenung di situ. Aduh, ya Allah, banyak banget dosa saya. Nah, biasanya kalau saya melakukan hal seperti itu tuh sambil nyetel lagu dari Abu Nawas, ya. Nah, dari lagu Abu Nawas itu yang judulnya apa itu ya judulnya I'tiraf. Nah, silahkan cari di YouTube judul lagu I'tiraf Abu Nawas. Nah, itu sambil di setel, aduh, ingat banget tuh sama kesalahan-kesalahan. Nah, situ kita bisa nangis sendiri, kita ngadu tuh sama Allah. Kita ngadu sama Allah. Saya bukan orang yang inilah, tapi mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan, apa yang saya sampaikan menjadi pembelajaran buat saya pribadi dan juga untuk kita semua, ya. Nah, oke. Ini sebenarnya ada video, tapi kita lanjut aja karena waktu kita terbatas. Oh ya, saya ingin nanya dulu, waktu saya sampai jam berapa nih? Jam 10, Bang. Oke, jam 10. Sekarang sudah jam 9.33. Berarti masih ada 27 menit lagi. Nah, ini adik-adik. Adik-adik, ini salah satu yang saya tuliskan ketika saya kuliah dulu. Dan ini alhamdulillah satu persatunya sudah saya coret. Saya coret kenapa? Alhamdulillahnya Allah kabulkan. Ya, inilah yang pernah dulu saya tulis. Yang pernah saya tulis. Yang pernah saya buat. Apa saja? Nih, saya ingin jalan-jalan ke Natuna dulu. Ada yang dari Kepri di sini? Ada yang dari Kepri? Ya. Siapa yang dari Kepri? Ayo, coba. Oh, Rizka dari Kepri? Aku. Aden. Oh. Keprinya di mana, Rizka? Rizka di Lingga, Bang. Oh, di Lingga. Oke. Ini Aden ini orang Kepri juga? Natuna Kepri. Oh, Natuna. Oh. Nah, saya udah nyampe nih ke Natuna. Natunanya di mana? Jeruk. Aden Natunanya di mana? Di Jeruk. Oh, di Ceruk. Nah, Ya. saya kemarin itu sampainya ke Pulau 3. Oh, Nah, di daerah Pulau 3. Ini tempat saya berdiri ini ada satu pulau. Ada satu pulau dekat Pulau 3 itu pantainya cantik banget. Nih, pantainya putih. Pasirnya putih. Ada satu pulau kecil cantik banget. Itu menjadi destinasi ketika tahun baru, ketika lebaran. Habis lebaran biasanya itu lebaran ke-4 dan ke-5, biasanya orang rame-rame itu ke pulau itu tuh. Ya, nanti bahkan dihidupin organ tunggal di situ, ya. Nah, saya bahkan kemarin sempat Idul Fitri itu di Natuna. Nah, ini sempat jalan-jalan. Ada beberapa hal yang ingin saya eksplor di Natuna. Dan alhamdulillahnya tercapai sebagian. Satu, saya ingin mancing karena di sana itu terkenal dengan ikan tongkolnya, ya. Atau orang bilangnya Natuna itu kan salah satunya ikan tuna orang bilang. Nah, ikan tongkol atau ikan tuna itu kan banyak banget di sana. Nah, saya ingin mancing itu. Alhamdulillah dapat sampaian mancingnya. Mancingnya di sana itu bukan pakai umpan ini bukan, tapi nanti umpannya itu dari benang yang disuir-suir. Ya, yang disuir-suir nanti dikasih bulu berwarna gitu. Jadi nanti dia berenang seperti ikan. Nah, itu saya dapat mancing di sana. Yang pertama. Yang kedua, saya ingin lihat lumba-lumba. Kenapa? Karena biasanya itu perlintasan lumba-lumba jalan. Alhamdulillah itu nggak jumpa. Alhamdulillah itu nggak jumpa. Yang ketiga, saya ingin melihat penyu bertelur.
ingin lihat penyu bertelur. Kenapa? Karena banyak di daerah Natuna itu penyu bertelur. Alhamdulillah penyu bertelurnya nggak nampak, tapi makan telur penyunya ada. Ya, makan telur penyunya ada. Dan ketika waktu itu kami ada program ke desa lain, jadi harus nyebrang, dan itu beriringan pompong yang saya lewati dengan penyu. Nah, itu kelihatan. Cantik banget. Natuna ini pasirnya, pasir pantainya, luar biasa. Cantik banget. Nah, ini salah satu tujuan saya. Saya ingin nyelam di Lautan Natuna yang keempat itu. Saya ingin nyelam di Lautan Natuna. Itu terumbu karangnya. Masya Allah, gede banget. Ikannya itu di dalamnya. Aduh, nggak bisa dibayangin lah. Kabarnya, Nadine Chandrawinata, Putri Indonesia yang tahun 2000 berapa gitu ya, saya lupa, itu pernah nyelam di Lautan Pulau Tiga. Dan adik-adik, saya juga waktu itu makan lobster. Lobsternya sih nggak besar ya, tapi seukuran panjang lengan saya ini ada. Lobster, nikmat banget. Natuna, destinasi lautnya nikmat banget, cantik banget, ya, cantik banget. Nah, saya ingin mendaki Gunung Merapi, adik-adik. Ini saya tuliskan waktu itu. Saya ingin mendaki Gunung Merapi. Ada satu cerita menarik ketika saya mendaki Gunung Merapi, ya. Ada satu cerita menarik. Ini kalau saya nggak salah tahun 2015. Tahun 2015 saya waktu itu di kampung. Pas di depan rumah nenek saya itu adalah Gunung Merapi. Ini Gunung Merapi. Waktu itu tanggal 5 Desember 2015. Iya, kalau nggak salah ya 5 Desember 2015. Itu pas pas pestanya om saya di kampung. Jadi waktu itu saya tunjuk tuh Gunung Merapi. Wahai Gunung Merapi, kau sekarang ini ada di depan rumah nenekku. Tapi suatu saat saya akan tepat ada di atas puncakmu ini. Dan alhamdulillah 1 Januari 2016 saya sampai di Gunung Merapi. Ini adalah Gunung Merapi. Dan ini adik-adik, ini adalah kawahnya. Ini kawah tempat produksi magmanya. Kalau adik-adik melihat ke dalam itu, aroma belerangnya luar biasa, tercium banget. Ya. Dan ini adalah Taman Bunga Edelweiss. Nah, siapa yang mau bunga Edelweiss? Ayo. Yang mau bunga Edelweiss angkat tangan. Yang mau bunga Edelweiss angkat tangan, ayo. Atau yang disebut dengan bunga abadi. Mau, tapi nggak boleh diambil. Siapa bilang nggak boleh diambil? Boleh. Boleh diambil, tapi Tapi sedikit. kalau ada yang udah dihasilkan. Ya, boleh diambil. Kalau diambilnya sekarang ya nggak boleh. Tapi kalau diambilnya cuma 2-3 tangkai nggak apa-apa. Ya, kalau diambilnya sedikit sih nggak apa-apa. Tapi kalau diambilnya segepok, nah itu nggak boleh. Ya. Nah, ini bunga abadi. Kenapa dikatakan bunga abadi? Karena ketika kita petik, bunganya itu akan terus seperti itu, kembang seperti itu. Walaupun nggak kita kasih air, nggak kita kasih apa-apa. Makanya dikatakan bunga abadi. Nah, ini bunga Edelweiss. Dan waktu itu saya juga punya impian adik-adik. Saya ingin mengibarkan bendera merah putih di puncak gunung. Alhamdulillah kesampaian. Ceritanya menarik waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu ada pendaki dari Sumbar kalau nggak salah, dari Padang, bawa bendera. Saya ingat, saya ingin mengibarkan bendera merah putih di puncak gunung. Terserah gunung apa, yang penting puncak gunung. Terserah, yang penting puncak gunung. Nah, akhirnya apa? Saya pinjam tuh, bang, abang bawa bendera, pinjam dong bang. Saya pinjam benderanya, akhirnya saya foto. Udah, pas lagi angin agak kencang waktu itu. Nih, angin agak kencang. Makanya saya foto udah. Nah, salah satu impian saya mengibarkan bendera di puncak gunung tercapai. Nah, tapi adik-adik, apa yang saya lakukan saat itu? Saya berdoa. Ya Allah, saya ingin mengibarkan bendera merah putih di puncak gunung yang di atasnya ada salju. Yang di atasnya ada salju. Silahkan kalian ketawa hari ini, silahkan. Ya, abang nih.
mau mengibarkan bendera merah putih di puncak yang adanya salju pula, terserah mau di Gunung Jayawijaya kek, mau di Gunung Monti Tris di Swiss sana, terserah, pokoknya di puncak gunung yang di atasnya ada salju. Tapi dari bawah, saya dari bawah itu bawa sirup, bawa 1 botol sirup dari bawah, sampai di atas saya lakukan, saya ambil itu salju, saya ambil, saya kasih itu sirup. Nah, saya kasih pipet dan saya minum. Ya, itu salah satunya. Mudah-mudahan Allah kabulkan caranya. Kita minta sama Allah aja deh. Ya. Nah, saya ingin jadi trainer nasional. Alhamdulillah, ini beberapa tempat yang pernah saya isi. Ya, ini beberapa tempat yang pernah saya isi. Nah, dan saya ingin menjadi juara OSN. Dan ini ada cerita menarik di OSN ini. Ya, ada cerita menarik di OSN ini. Kenapa? Saya inginnya ikut OSN ini di tahun pertama, alhamdulillah kalah. Tahun kedua ikut lagi, alhamdulillah kalah juga. Tahun ketiga saya ikut lagi. Waktu itu pesertanya ada 200-an orang dari berbagai jurusan, dari MIPA, dari teknik dan lain sebagainya. Saya ikut di bidang fisika waktu itu. Nah, dari 200-an orang kalau saya nggak salah waktu itu, dan akhirnya dipilih 9 orang. Dari 9 orang ini, dipilih untuk maju ke tahap berikutnya, untuk maju ke tahap tes kedua. Tapi saya tahunya ketika saya lulus di tahap kedua adalah besok mau tahap kedua, hari ini saya tahu jam 3 sore. Nah, padahal peserta yang lulus tahap kedua itu hanya 9 orang, disuruh untuk buat makalah. Waktu itu baru adanya wifi di kampus. Saya ceklah di kampus. Alhamdulillah wifi-nya, ya Allah, merangkak banget waktu itu. Ya, merangkak banget waktu itu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Dan saya lihat waktu itu nama saya ada di urutan ketiga. Nah, jadi disuruh buat makalah, saya cari bahannya, saya cari ininya, saya cari bahan-bahannya dan lain sebagainya. Nah, makalahnya itu harus dikirimkan jam 12 malam paling lambat. Jam 11 lewat makalah saya selesai. Besok paginya saya bangun pagi-pagi, pergi ke kampus ngeprint karena harus disediakan 4 rangkap. 3 untuk dewan juri nanti kalau saya masuk ke tahap berikutnya, dan 1 untuk saya. Nah, saya print lah 4 rangkap pagi-pagi itu. Tes keduanya itu jam 8. Saya print, saya jilid, saya kasihkan ke panitia sebelum tes kedua. Alhamdulillah. Ketika masuk di tes kedua, dari 9 gugur 3. Dan gugur 3 tinggal 6. Alhamdulillah nama saya pun masuk di 6 orang. 6 orang inilah yang akan mempresentasikan makalah itu tadi. Ketika mempresentasikan makalah, dari 6 hanya dipilih 3. Untuk juara 1, 2, 3. Alhamdulillahnya, saya dapat di juara 3 bidang fisika waktu itu. Ya, bidang fisika waktu itu. Nah, mohon doanya ya, mudah-mudahan ini bisa saya capai. Kenapa? Ini menjadi satu hal impian terbesar saya. Saya ingin membawa orang tua saya ke sini. Ya. Dan saya punya lembaga ini, saya ingin menjadi yang terbesar di Pekanbaru. Alhamdulillah orang sudah banyak sekali mengenal lembaga ini, jadi satu hal yang bermanfaat untuk banyak orang. Nah, teman-teman, jika teman-teman ingin menjadi tenaga pengajar di lembaga kami, itu juga boleh. Nah, adik-adik, ada yang tahu ini dengan siapa? Ada yang tahu ini dengan siapa? Oke, ini adalah Thomas Alva Edison. Ya, Thomas Alva Edison. Nah, ini siapa? Ayo. Yang tahu akan saya berikan door prize kedua. Ayo. Siapa? Silahkan dijawab. Yang tahu silahkan, nanti akan saya berikan door prize kedua. Ayo. Ini Thomas Alva Edison. Ini siapa? Silahkan. Yang bisa jawab, saya kasih door prize kedua. Silahkan, ayo.
Rizka tahu mungkin? Pak. Ya, siapa? Izin jawab. Ya, Albert silakan. Einstein. Salah. Oke. Coba ya. Pak, saya Pak. Ya, Leonardo da Vinci. salah. Izin menjawab Ya, silahkan. Joseph Wilson. Joseph? Joseph Wilson? Bukan. Kalau Joseph Wilson bukan. Ya. Ayo. Siapa ayo? Charles Darwin. Hah? Charles Darwin. Charles Darwin bukan. Ya, perhatikan wajahnya, perhatikan wajah. Oh ya, saya bilang juga, ini bukan after cukur dan before cukur ya. Mentang-mentang ini jenggotnya agak panjang, agak berewokan, ini nggak berewok. Nah, saya bilang perhatikan, nah nanti dibilangnya Thomas Alva Edison lagi. Bukan, ini orang yang berbeda. Ayo, siapa yang bisa? Yang bisa saya kasihkan door prize yang kedua. Izin menjawab, Kak. Kak. Ya, satu-satu, jangan keroyokan ya. Satu-satu, siapa nih? Oh loh. Alexander Graham Bell. Salah, bukan. Galileo Galilei. Bukan. Johannes Ayo. Kepler. Salah. Sebutin aja semua. Oh, iya, sebutin. Hah, siapa? Jawab. Siapa? Karl Marx. Salah, Karl Marx bukan. Joseph Wilson Swan. Joseph Nelson Swan. Oke, siapa tadi tuh yang jawab? Sajah Nabila. Oke. Yang mana tuh orangnya saya cari dulu ya. Karena di Oke. Ya. Najwa Nabila. Iya, Kak. Oke. Nabila. Oke, that's good. Itulah dia. Ya. Itulah dia. Joseph J. Swan. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Joseph J. Swan ini? Dan apa sih yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison? Sebenarnya konsep lampu pijar itu ditemukan oleh Joseph J. Swan awalnya. Tapi dia melakukan, habis itu gagal, melakukan gagal, it's done, selesai. Nah, konsep ini dilanjutkan oleh Thomas Alva Edison. Kita orang fisika loh, ya, harus tahu nih sedikit sejarahnya. Nah, dan konsep ini dilakukan oleh Thomas Alva Edison. Edison ini melakukan pertama untuk membuat lampu pijar itu butuh beratus-ratus kali baru bisa. Ya, bahkan dia itu diwawancara, Tuan Edison, apa yang Anda lakukan sehingga bisa menghasilkan ini? Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya melakukan, ada yang bilang dia itu gagal 9.999 kali, yang ke 10.000-nya baru berhasil. Ada yang bilang 999 kali dia gagal, yang ke 1.000-nya baru berhasil. Terserah lah, whatever. Ya. Tapi satu hal yang menjadi pelajaran bagi kita ketika jadi wawancara adalah saya menemukan 9.999 kali cara yang berbeda untuk membuat lampu pijar. Tahu adik-adik bagaimana kegagalannya Thomas Alva Edison? Ketika itu dia gagal, apa yang terjadi? Laboratoriumnya meledak. Laboratoriumnya meledak, dibangun lagi. Ya, habis itu meledak lagi, dibangun di garasi. Sampai rumahnya pun meledak, dibangun lagi, dan akhirnya baru berhasil. Dan adik-adik tahu, sekarang ini orang yang untuk membuat lampu itu memakai hak patennya dari Thomas Alva Edison. Dan Edison salah satu orang yang mempunyai hak paten terbanyak di dunia. Dan akhirnya dia mendirikan sebuah perusahaan yang bernama General Electric. Ya, bernama General Electric. Nah, bahkan lampu yang sekarang ini, konsep lampu pijar yang ada sekarang ini menggunakan hak patennya dari Thomas Alva Edison. Nah, luar biasanya. Satu hal. Nah, adik-adik, saya minta kepada kalian, sekarang ini, kalian semuanya megang pena, kan? Megang pena, kan? Oke. Please,
Hands, angkat your pen. Nah, angkat your pen. Oke. Angkat your pen. Ya, nggak apa-apa. Sambil makan juga nggak apa-apa, Uci. Ya. Ya. Nah, angkat penanya. Saya minta kalian tuliskan paling tidak 10 saja apa yang menjadi target kalian selama kuliah. Apa yang menjadi target kalian selama kuliah? Saya ingin tamat dengan predikat cum laude, ya. Saya ingin tamat dengan memuaskan dan kuliah dengan biaya sendiri. Silahkan tuliskan itu 10 saja. Tapi itu benar-benar yang ingin kalian lakukan selama kuliah. Saya ingin ikut berbagai organisasi selama kuliah. Silahkan. Dan adik-adik, tuliskan ini, gambarkan secara nyata, lihat setiap pagi, dan lihat bagaimana itu akan terwujud. Dan itu sudah saya lakukan. Saya juga mahasiswa ya, seperti kalian. Ya, saya juga mahasiswa seperti kalian. Dan saya sudah membayangkan target saya ketika saya menjadi mahasiswa ini. Silahkan, saya kasih waktu 5 menit deh. Waktu 5 menit. Karena waktu kita juga tidak banyak. Sudah? Oke. Sudah, Kak. Sudah? Ada lagi? Sudah, Kak. Sudah? Oke, yang lain kayaknya masih nulis. Silahkan. Adik-adik silahkan dituliskan. Ya. Nah, saya ingin begini, mudah-mudahan esok ketika sudah masuk, kita sudah bisa tatap muka, saya minta ke panitia buatkan satu seminar tentang bagaimana kita how to get your dream. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, yang kita impikan. Nah, jadi saya akan kupas bagaimana kita memvisualisasikan, bagaimana kita akan menggambarkan, bagaimana kita membayangkan that itu yang kita tulis will become true, akan menjadi sebuah kenyataan. Nah, jadi kalau dari buku yang saya baca, ketika kita sudah membayangkan itu sebuah kenyataan, so tunggu saja waktunya, itu akan menjadi sebuah kenyataan. Oke, sudah? 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan nanti dilanjutkan. Ya, saya minta kalian buatkan 10. Nah, ini saya lanjutkan saja materinya. Nah, terakhir. Oke, terakhir nih adik-adik ya. Terakhir. Ini silahkan kalian minta sama orang tua. Kenapa? Tidak ada yang lain yang lebih kuat daripada kekuatan doa orang tua. Nggak ada. Cukup dari doa mereka saja, itu akan menggetarkan apa yang kita mau. Ketika kalian sudah tuliskan tadi apa keinginan kalian,
bilang sama orang tua, ma, pa, atau panggil ibu, panggil ayah, ya, bu, ini impian, ini targetku selama kuliah. Mohon doanya, mohon restunya, mudah-mudahan ini eh, menjadi impian yang bisa aku kabulkan, yang bisa aku wujudkan. Kenapa? Karena doa ibu, doa ayah itu lebih dari segala hal, lebih dari apapun nih. Doa ibu atau restu ibu itu lebih dahsyat, lebih kuat dari kerja keras kita. Percuma kita kerja keras lain sebagainya, tapi kalau orang tua kita nggak restu, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Tapi kalau orang tua kita udah restu, sedikit aja kita bertindak, maka itu akan lebih dipermudah. Kenapa? Ridho Allah itu dari ridho orang tua. Kalau orang tua kita sudah ridho, itu akan menjadi lebih baik. Tapi kalau orang tua kita nggak ridho, nggak akan ada jalannya, buntu aja. Coba aja dari 10 yang kalian lakukan tadi, yang kalian tuliskan tadi, bilang sama orang tua. Kalau dapat pas lagi santai, lagi nyantai mereka berdua, kita datang, ma, pa, atau ayah, atau ibu, atau panggil uma, atau panggil abah, atau panggil apa sih biasanya, panggil umi, panggil abi. Nah, ini target aku selama aku kuliah, doakan. Misalkan kalian mau beli laptop sendiri, mau bayar uang kuliah sendiri, mau tamat dengan predikat cum laude misalnya, mau beli motor sendiri misalnya, dari hasil keringat sendiri, silahkan. Nah, ini impian saya, ini impianku mah, doakan ya mah, setiap sholat mama, setiap mama sujud, doakan. Kenapa? Karena restu mama, restu ayah, restu papa, itu menjadi kekuatan tersendiri bagi saya. Ya. Nah, kalau kalian sudah melakukan itu, insya Allah deh apa yang kalian lakukan akan terwujud. Nah, mungkin itu aja ya. Dan yang terakhir, jangan lupakan ibadah. Apapun agama kalian, jangan lupakan ibadah. Beribadahlah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang Islam dengan sholat, yang Kristen mungkin dengan ke gereja, atau yang lainnya, silahkan. Selain kita berjuang, kita juga harus berdoa. Kenapa? Kenapa sih doa itu di akhir diletakin, Bang? Bukan di akhir. Tapi ibaratnya sebuah percepatan. Seperti nos. Kalau kita pakai nos itu untuk mempercepat laju mobil kita. Untuk mempercepat mobil kita. Jadi ketika kita berjuang, bergerak, sekaligus dengan doa pada orang tua, doa kita kepada Tuhan, pada Allah yang Maha Kuasa, ya, pada Allah. Jadi dengan begitu akan menjadi satu hal yang lebih baik bagi kita semua. Bukan hanya saya, tapi bagi kita semua. Makanya saya katakan dari awal, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu bagi saya dan juga amalan bagi saya dan juga ilmu bagi kalian. Mudah-mudahan bisa kalian lakukan. Oke, mungkin itu saja sih materi yang bisa saya bawakan. Oh ya, satu lagi, karena door prize-nya ada 3 ya. Nah, nih caranya sama. Sudah simpan nomor saya kan? Nah, ini akan saya acak siapa pemenangnya. Caranya adalah, nih ini ada IG saya, ada Instagram saya. Silahkan dicari, silahkan di follow, di screenshot, kirimkan ke saya. Silahkan, yuk, saya tunggu. Saya antengin nih handphone saya. Biar siapa yang screenshot dan kirim, perhatikan ya namanya, jangan salah lagi. Nanti salah lagi tadi. Mentang-mentang namanya Afro. So, you said Afro is Brekele. That my hair is not Brekele ya. Oke.
Oke. Ingat namanya ya, jangan ini, jadi biar saya mudah. Oke. Ini masih saya tunggu. Oke. Ini saya share ya di sini ya. Saya share di sini ya. Ini IG siapa ini? Ayo, ini IG siapa? Kelihatan? Saya, Kak. Oh, Rita Maharani. Iya, Kak. Okay, that's good. And you are the winner in the door prize ketiga, ya. Makasih, Kak. Oke. Nanti panitia silahkan dikirimkan door prize-nya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada materi hari ini, ya. Jadi saya tuliskan dulu siapa-siapa aja pemenangnya di sini. Yang kedua tadi Najwa ya, kalau nggak salah namanya ya. Vivi. Najaha Nabila. Najha ya. Oke, kirain Najwa tadi. Vivi Fari Sofyaningsih. Yang kedua Najha Nabila. Yang ketiga adalah Rita Maharani. Oke. Ini panitia saya ini kan pemenangnya. Pemenang door prize materi 1. Materi 1 ya? Oke. Nah. Oke. Silahkan nanti Kak Rizka. Mana Kak Rizkanya? Kak Rizka tolong ya nanti untuk pemenangnya dikirimin door prize-nya ya ke mereka ya. Oke, Bang, siap. Oke. Makasih ya, Bang. Sip. Oke, sip. Mungkin itu aja sih materi. Atau ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya, Kak. Ya, apa tuh? Tadi kan kita berbicara, Mas. Perkenalan diri dulu atau langsung? Silahkan siapa namanya. Jadi biar saya tahu nih. Kenalkan, nama saya Zara Kintan. Di sini saya mau bertanya, tadi kan kita berbicara masalah impian. Dan kita harus menanamkan impian itu setinggi-tingginya. Jadi, bagaimana cara menyikapi kita terhadap orang yang suka julid atau suka merendahkan impian kita? Apakah kita harus diam saja atau kita bicara sama dia tapi dengan cara baik-baik? Terima kasih, Kak. Pembalasan terbaik terhadap cemoohan orang adalah ketika kita berhasil mendapatkan apa yang mereka cemoohkan. Saya punya cerita. Ketika saya mau mendaki gunung, waktu itu, mendaki gunung. Nggak usah lah daki gunung ini. Ya kan? Banyak lah
kamu kan lemah, nggak bisa tuh naik gunung. Ya memang saya akui fisik saya tidak sekuat yang lain. Tapi apa yang saya lakukan? Saya jogging tiap sore, saya ini. Dan yang melakukan itu bukan orang lain. Terkadang adalah keluarga. Ya, kalau keluarga yang menginginkan, saya diam aja udah. Ya, nggak apa-apa, terima kasih. Terima kasih masukannya. Udah saya jogging tiap sore, saya jogging untuk memperkuat fisik saya. Habis itu apa yang saya lakukan? Ini kan musim hujan, jangan lagi ini, nanti jatuh nih. Banyak lah yang mereka bilang, udah kamu nggak akan bisa nih segala macam. Banyak ceritanya. Nah, ya udah saya bisa diem aja. Saya diem, saya katakan, nggak apa-apa, terima kasih masukannya, makasih ya, bilang, makasih ya. Kita santai aja jawabnya. Kita santai aja jawabnya, makasih ya. Kita nggak usah marah sama mereka. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Ya, tujuan mereka itu bagus agar kita ketika jatuh tidak sakit, ya bagus. Tapi this is my life, ini hidup saya, ini impian saya, ya, ini impian saya. Tapi jangan bilangkan begitu sama dia. Dalam hati aja, nggak apa-apa, makasih ininya sarannya, terima kasih. Tapi mudah-mudahan ini menjadi sebuah masukan aja bagi saya ya, makasih. Udah jawabnya kayak gitu, udah. Nah, ketika saya mendaki, saya foto tuh di atas. Ketika saya nyampe di atas itu sore hari, ketika matahari, saya foto pokoknya gimana pun keadaan saya di puncak gunung itu saya foto semuanya. Nah, pulang saya bilang, kemarin aku ganti gunung loh, bilang, masa iya, mana bisa kok ganti daki gunung, katanya. Iya, aku ganti gunung kemarin. Ini foto-foto saya. Ini foto-foto saya. Ini foto-foto saya ketika saya daki gunung. Cantik ya. Hebat kok ya bisa ganti gunung. Dalam hati, yes, saya menang. Ya, pembalasan terbaik terhadap cemoohan orang adalah ketika kita berhasil mendapatkan apa yang mereka cemoohkan. Itu aja. Simpel aja itu udah. Ya. Pembalasan terbaik terhadap cemoohan orang adalah ketika kita berhasil mendapatkan apa yang mereka cemoohkan. Udah. Nah, ada lagi waktu itu saya waktu masih sekolah dulu. Bukan masih sekolah, sudah kuliah juga waktu itu ada acara dan saya diminta untuk jadi ketua panitia. Waktu saya lupa nih, masih sekolah dulu, masih sekolah. Jadi waktu itu saya minta untuk memberikan sambutan waktu itu, memberikan sambutan. Nah, jadi waktu itu ada acara dan saya sebagai ketua panitianya diminta saya untuk menjadi sambutan. Apa yang saya lakukan adik-adik? Saya megang mic seperti ini, saya megang mic. Yang saya lihat adalah panitia. Teman-teman bilang, udah Prof, ngomong, cepat ngomong. Saya bilang gini, kenapa saya itu gemetar? Kenapa? Karena audiensnya itu banyak. Saya gemetar, karena nggak biasa untuk ngomong di depan orang. Ya udah, yang saya omongkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan acara yang kami buat ini bermanfaat untuk kita, untuk kami sebagai panitia. Mungkin itu saja. Assalamualaikum. Malu nggak? Saya sebagai ketua panitia ngomong di depan orang banyak hanya itu doang. Malu. Tapi apa yang saya lakukan? Oke, it's done. Hari ini saya gugup, saya akui. Hari ini saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya akui. Kita akui, ya. Di dalam NLP ada namanya kita mengakui diri kita, tapi kita bukan berarti mengakui diri kita terhadap kekalahan kita, tidak. Kita mengakui bahwa saat itu memang kita tidak bisa, saat itu kita tidak mampu, dan kita akan memperbaikinya ke depan. Nah, saya katakan begitu, oke, saat ini saya gugup, saya tidak bisa berbicara depan orang banyak, tapi suatu saat nanti lihat, saya akan berbicara di depan ratus orang, dan alhamdulillah, Allah berikan jawabannya, udah Bro, ini jawabannya ketika kamu kemarin nggak bisa memberikan sambutan, sekarang nih, bisa memberikan motivasi kepada ratusan orang. Itu saya lakukan. Nah, ya, sama ketika ada orang yang berkonsultasi dengan saya begini, yang konsultasi dengan saya katakan, oke,
sekarang kita akui dulu diri kita tidak mampu untuk melakukannya. Kita belum mampu, bukan tidak ya, kita belum mampu untuk melakukannya. Nah, tapi ada hal yang membuat kita mampu nanti dengan melakukan step-step ini. Lakukan ini 1, 2, 3, 4 dan akhirnya kita mampu. Nah, begitu juga dengan yang terjadi ya, Zahra. Yang kita lakukan cukup itu aja. Oke, paham ya? Terima kasih, Kak. Oke. Oke, panitia, saya serahkan lagi pada panitia. Baik, luar biasa sekali ya adik-adik materi yang disampaikan oleh Kanda kita. Dan ternyata Kanda kita ini asik juga ya adik-adik. Wah. Baik, sebelumnya Kanda, Ya. apakah Kanda masih ingin membuka sesi pertanyaan kembali? Karena untuk materi ini kita membuka 2 sesi pertanyaan dan tadi baru 1 pertanyaan dari Adindanya. Oke, silahkan. Kalau seandainya masih ada yang mau bertanya, silahkan. Baik, Kak. kepada Adinda 2021 dipersilahkan untuk klik tombol raise hand-nya dan diizinkan berbicara ketika sudah kakak tunjuk. Baik, kepada Adinda Putri Aulia dipersilahkan untuk bertanya. Oke, Kak. Saya ingin menanyakan, tadi kan kita dalam materi kita membahas masalah emosi dan motivasi. Di saat kita emosi, gimana sih cara diri kita sendiri untuk mengubah emosi agar menjadi sebuah motivasi untuk diri kita sendiri gitu? Emosinya apa dulu? Itu kan kayak tadi pertanyaan dari Kintan, apa sih Kak balasan kita terhadap orang yang malah menjulitkan mimpi-mimpi kita gitu? Kan sudah Jadi, bilang tadi. Kan udah bilang tadi. Pembalasan terbaik terhadap orang yang meremehkan kita adalah ketika kita mendapatkan apa yang mereka remehkan. Iya Kak, di saat kita kena julid, otomatis kita ada rasa marah, emosi. Gimana sih cara emosi kita itu untuk mengubah kita untuk menjadi sebuah motivasi gitu? Oke. Satu, yang pertama, begini, hal yang negatif itu selalu ada. So, don't be negatif. Ya, hal yang negatif itu akan selalu ada, tapi jangan menjadi negatif. Berusahalah kita untuk menjadi netral. Nah, ini caranya adalah kalau saya sih menyebutnya begini, kita menyebutnya adalah healing motivation atau healing emosional. Healing emosional itu artinya kita meredam emosional kita. Nah, yang pertama kita lakukan adalah sakit nggak sih kita dijulitin orang? Sakit, nyesek banget rasanya. Rasanya seperti ditusuk ribuan panah di hati. Ya. Nah, tapi itu bukan menjadi sebuah bukan menjadi sebuah alasan untuk kita menjadi menyerah, tidak. Nah, yang pertama kita lakukan adalah tarik nafas saja dulu ketika orang bilang itu. Tarik nafas. Supaya apa? Kita meredam sendiri rasa marah di dalam diri kita, di dalam dada kita. Yang pertama, ya. Yang kedua, balas ataupun jawab dengan kata-kata yang lebih santai. Nah, contoh seperti yang saya bilang, makasih ya udah ngingetin, makasih. Makasih ya udah nyaranin, makasih. Makasih ya udah ngasih tahu, makasih. Udah terima kasih aja. Gimana caranya coba? Ibaratnya begini. Orang lempar batu ke kita sambut, kita bilang, kita tangkap nih, dapat nih batunya. Ya kan? Kita pegang, kita bilang, makasih ya udah dilempar batu, makasih. Orang jadi heran kan? Benar nggak? Ini orang kayak mana sih? Saya lempar batu kok dimakasihin katanya. Betul? Ujung-ujungnya apa? Udah diem. Nah, hal seperti itu kita simpan. Ya, kita simpan. Simpannya maksudnya bagaimana? Apakah kita mendendam dalam hati? No, tidak. Kita tulis saja udah.
si A tadi bilang bahwa saya tidak akan bisa begini. Ya, tempel, tek. Nah, tapi tulis di bawahnya. Dan tapi ini akan saya wujudkan pada tanggal sekian, hari ini, begini. Gambarkan, visualisasikan di dalam pikiran kita. Kapan kita wujudkan, kapan kita ini kan wujudkan dalam pikiran kita. Visualisasikan itu setiap hari. Udah. Kenapa? Kan saya sudah pernah bilang, ada buku yang saya baca, ketika kita sudah memvisualisasikan segala sesuatu, ketika kita sudah memvisualisasikan, membayangkan segala sesuatu, itu tinggal menunggu waktu untuk terwujudnya kapan. Ya. Makanya, kalau saya dulu ikut trainingnya, ada yang namanya Dream Book, buku impian. So, apa impian kan? Misalkan kalian lulus dengan seperti tadi nih. Kalian ingin lulus dengan predikat cum laude. Cum laude itu tidak ada nilai C dan minimal IPK-nya itu ada 3,5 ke atas. Kalau dulu ya zaman saya 3,5 ke atas. Nah, kalian ingin dapatnya 3,7 sekian kan, 3,73 misalnya. Ya, 3,73 inginnya. Nah, bayangkan ketika lulus pakai baju toga ini segala macam. Ada orang tua di samping kanan kiri, ada adik-adik kita, ada keluarga-keluarga kita. Bayangkan, visualisasikan, print itu, tempel. Ada satu buku khusus, nah itu namanya Dream Book. Kapan itu akan terlaksana, kapan itu akan terjadi, bagaimana suasananya, bagaimana keadaannya, bagaimana tempatnya. Bayangkan itu, visualisasikan dan lihat setiap hari. Itu menjadi motivasi tersendiri bagi kita. Jadi ketika ada orang yang julid sama kita nggak peduli. Kita nggak peduli. Kenapa? Karena kita fokus sama apa yang kita impikan, sama apa yang kita tujuan, kita udah selesai. Mau dia julid bagaimanapun, udah makasih ya. Makasih. Sarannya makasih. Udah selesai. Kita adem, kita tenang, dia pun terserah dengan pikiran dia bagaimana sih. Kita julitin dia, kita marahin dia bilang makasih sama kita. Nah dia sendiri yang stres nanti, biarin aja udah. Oke? Oke, makasih Kak. Oke ya, Putri Aulia ya. Oke, panitia. Kita kembalikan ke panitia nih. Baik, terima kasih Kanda atas jawabannya. Oke, sama-sama. Baik semuanya, berhubung materi pertama kita sudah selesai disampaikan oleh Kanda kita dan pertanyaan dari adik-adik semua sudah dijawab. Semoga apa yang disampaikan oleh Kanda kita bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi semuanya, dari materi pertama yang disampaikan oleh Kanda kita Afrodi Delmi, dapat kita tarik kesimpulan yaitu kekuatan emosional merupakan salah satu aspek terbesar dalam kehidupan manusia, di mana emosi diri ini mempengaruhi sikap kita untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Dan dari sini hal yang terpenting, kita harus bisa nih mengontrol emosi kita, agar tidak merugikan diri kita ataupun orang lain. Kemudian adik-adik, keberanian untuk bermimpi itu juga merupakan hal penting untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan kita. Ingat, jangan pernah takut untuk bermimpi, karena dimulai dari mimpilah suatu kenyataan besar akan terwujud. Dan jangan lupa untuk meminta doa restu dari orang tua untuk mempermudah kita dalam mengejar kesuksesan kita. Karena ridho Allah tergantung dari ridho orang tua. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Baik adik-adik, berhubung materi satu kita sudah selesai, tapi jangan kemana-mana dulu ya adik-adik, karena kita masih ada materi kedua yang nggak kalah menarik,
dan asik dari materi pertama kita, tapi setelah adik-adik semua mengumpulkan resume materi 1 hari ini. Jangan lupa ya adik-adik, link resumenya untuk diisi. Acara selanjutnya, pemberian sertifikat kepada pemateri pertama kita, Kanda Afrodi Delmi. Baik, mohon diterima ya Kanda untuk sertifikat Ya. dari kami. Dan terima kasih banyak Kanda untuk kesempatan dan waktunya berbagi ilmu kepada kami semua. Sama-sama Kanda. Kanda, kita bisa foto bersama dulu adik-adik. Oh, Foto gimana bersama nih? dulu ya, kita sama Bang Afron. Boleh. Silahkan pasang senyum terindah kalian. Udah on cam semua adik-adik. Dah. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide kedua. Bentar ya. Satu, 2, 3. Senyum. Oke. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Kanda Afrodi Delmi.